warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi penonton setia podcast Mas Sanewa bersama saya Nadif Aidin Maritzanda yang akan menemani kalian pada podcast hari ini. Dan hari ini saya ditemani oleh tamu yang sangat istimewa pastinya, yakni Ibu Laila Fitriah Zuhratul Fadila yang akrab disapa dengan Bu Lala. Baik, mari kita sapa bersama. Sebelumnya selamat datang Ibu di podcast kebanggaan kami MTSN 1 Kota Malang. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di podcast hari ini kita akan membicarakan topik yang sudah disampaikan nih di Friends di hari ini, yaitu tentang ketaatan kepada orang tua dan guru. Nah, Bu, kan remaja sekarang banyak nih yang suka melawan kepada orang tua maupun gurunya, apalagi melanggar. Nah, menurut Ibu Laila, kenapa sih kita harus taat dan berbakti kepada orang tua dan maupun guru kita? Oke, terima kasih Mbak ya sebelumnya. Ya. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di bawah, bahwa tadi saya menjelaskan tentang strategi sukses jalur langit seperti itu ya Mbak ya. Jadi strategi sukses jalur langit itu kan menurut saya kita bisa dengan cara merayu Tuhan gitu. Merayu Tuhan tuh gimana caranya? Mudah saja sebenarnya. Kita bisa memuliakan orang tua kita dan guru kita. Karena apa? Karena orang tua dan guru kita itu adalah orang-orang yang dimuliakan juga oleh Tuhan. Kemudian orang tua kita khususnya ibu itu kan doanya sangat makbul sekali ya. Jadi pada saat setiap hembusan nafas seorang ibu itu adalah doa, dan setiap kata-katanya mengandung makna ridho kepada anak-anaknya. Maka dari situ orang tua itu adalah kepercayaan Tuhan dan pintu kesuksesan yang paling dekat dan paling mudah kita dapatkan. Begitu juga dengan guru. Guru itu adalah orang tua kedua di sekolah, dan guru itu adalah tempatnya atau gimana ya, cahaya Rasulullah itu, cahaya Allah itu diturunkan melalui guru, yang dari guru itu tadi disampaikan kepada murid-muridnya. Maka dari situlah kita bisa meraih kesuksesan dengan jalur lain secara langsung gitu ya, itu melalui ketaatan kita kepada orang tua dan guru, seperti itu Mbak ya. Lalu pertanyaan kedua, apa saja sih contoh perilaku ketaatan kita terhadap orang tua maupun guru kita? Oke, kalau saya sih sebenarnya simpel-simpel saja. Kalau kita patuh kepada mereka, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti itu, semudah itu ya. Tetapi dalam kebaikan, artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua dan dimaksudkan adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi mungkin anak masih belum mengerti kenapa sih disiplin sekali, kenapa harus begini begitu. Sebenarnya itu semua hanya untuk kebaikan anak-anaknya. Maka dari itu patuh adalah kunci. Yang kemudian yang kedua, jangan lupa memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua dan guru itu salah satunya dengan tawadhu, sopan, kemudian rendah hati kepada guru dan orang tua. Kenapa? Karena dari situlah orang tua dan guru bisa berbahagia. Saat orang tua dan guru bahagia, maka Allah ridho dan semua kemudahan akan diberikan kepada kita semua. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan ketiga, apa sih keutamaan jika kita taat kepada orang tua maupun guru kita? Oke, pastinya kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlindungan Allah itu pasti nyata adanya gitu. Pintu kesuksesan itu tadi diberikan oleh Allah melalui jalur yang saya sampaikan, yaitu dari jalur taat kepada orang tua dan ridho kepada diridhoi oleh guru, seperti itu. Maka sebenarnya kalau misalnya tadi saya sampaikan kesuksesan kita sebenarnya sudah belajar disiplin, melaksanakan segalanya, di sini suksesnya, maka dengan doa bisa naik lagi setinggi ini gitu. Karena apa? Ya karena tadi kita sudah merayu Tuhan melalui orang tua kita, kayak gitu Mbak ya. Okay. Berarti kalau kita belum memuliakan orang tua maupun guru kita, berarti kita belum sukses betul ya Bu? Karena kesuksesan itu tidak hanya di dunia, karena kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pada saat kita tidak patuh kepada orang tua, maka orang tua akan bersedih hatinya. Nah, dari situ orang tua akan merasa bahwa ada yang kurang dalam dirinya. Maka Tuhan pun akan menurunkan kemurkaan kepada anak-anak yang tidak patuh dan taat kepada orang tuanya. Seperti itu. Ya. Baik, lalu Ibu Lala ini kan pastinya sudah menjadi orang tua dan guru ya Bu. Yeah. Mungkin jawaban ini, jawaban pertanyaan ini bisa diberi contoh untuk
orang tua yang ada di rumah. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu cara menghadapi anak yang suka melawan dan bagaimana cara mendidik anak agar selalu taat kepada orang tua dan gurunya? Kalau menurut judul melalui jalur langit, pasti dengan doa. Ini karena kita sedang membicarakan konteksnya jalur langit gitu ya. Pasti dengan doa. Dan apa itu teladan dari orang tua kepada anak-anaknya. Termasuk teladan guru kepada murid-muridnya. Artinya guru juga berusaha menunjukkan yang terbaik untuk murid-muridnya, berperilaku, berkata yang baik. Orang tua pun berusaha untuk seperti itu juga. Maka dengan itu semua anak-anak pasti akan menirukan, meneladani orang tua dan anak-anaknya. Di samping itu, orang tua juga harus senantiasa memberikan ridho dan doa kepada anak-anaknya. Dari situlah kunci dari segala macam permasalahan sebenarnya yang ada. Nanti dari situ pintu rahmat Allah terbuka, maka Allah akan menurunkan segala kemudahan bagi anak-anak dan orang tuanya. Seperti itu. Nah Bu, jika misalnya orang tua kita salah nih, bagaimana sih cara anak untuk mengingatkan orang tua kita agar selalu dalam jalanan lurus gitu mungkin. Yang pastinya sebelum kita mengingatkan orang tua kita harus santun dulu kepada orang tua. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dimulai dari komunikasi. Kita tunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua kita. Kita tunjukkan bagaimana kita lebih baik daripada mereka. Misalnya kita lebih baik lah seperti itu. Kita tunjukkan semuanya dulu. Kemudian dengan rasa sayang, rasa santun tadi, komunikasi pasti terjaga, terbina dengan baik. Nah, pada saat komunikasi ini baik, kita merayu mereka. Mama, misalnya, Mama pengen nggak kalau aku seperti ini, aku menjadi anak yang baik. Aku pengen Mama. Artinya kita rayu mereka. Karena apa? Karena orang tua itu pasti kalah hati dengan anak. Pada saat anak meminta, apapun yang diminta oleh anak akan diberikan oleh orang tuanya, seperti itu, Mbak. Jadi doakan juga, kemudian kita beri nasihat dengan cara yang bijak, yang baik dan yang memuliakan mereka, sehingga mereka tidak merasa bahwa kita menggurui, tetapi kita sedang menggiring, mengajak mereka untuk menjadi lebih baik dan kita sama-sama menuju surganya Allah, seperti itu. Lalu gimana sih Bu kalau misalnya kita mau kuliah nih, kita pengen jurusan ini, tetapi orang tua kita maunya ke sini, kita mintanya gimana gitu? Kita memberikan pandangan. Sebenarnya mudah saja. Kita memberikan pandangan dan kita meminta pandangan. Kita juga tidak boleh memaksakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin orang tua memiliki arti dari sikap tersebut. Jadi kita sama-sama sharing aja. Kalau menurut Mama bagaimana, menurut Ayah bagaimana? Kalau menurut saya inginnya seperti ini. Pasti ada jalan tengahnya kalau segala sesuatu itu dikomunikasikan dengan baik gitu. Dan santun, yang pasti harus baik dan santun. Karena apa? Orang tua tidak akan memaksakan kehendaknya. Karena apa? Mereka punya target, istilahnya target kesuksesan untuk anak gitu. Tapi kadang orang tua juga lupa bahwa anak memiliki keinginan yang lain gitu. Maka caranya kita berikan pandangan yang luas. Juga kita doakan. Kalau memang ternyata memang tidak mampu, itu sudah jalan Allah yang Allah berikan. Artinya takdirnya sudah di situ. Maka jangan kita memaksakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan saja. Setelah ikhtiar, yaitu apa tadi? Diskusi, memberikan pandangan dan masukan kepada mereka. Kayak gitu, Mbak. Lalu apa hikmah jika kita selalu taat kepada orang tua dan guru? Sukses dunia dan akhirat itu pasti akan terjadi. Tidak bisa kita lihat sekarang, karena tidak ada orang yang taat kepada orang tuanya yang tidak sukses, kecuali memang jalan takdirnya dia, ujiannya di sana. Tetapi rata-rata sukses itu kan tolak ukurnya banyak ya. Tidak selalu menjadi kaya raya itu sukses. Tetapi orang lupa bahwa kesuksesan yang sebenarnya itu ketenangan hati, jiwa, kebahagiaan diri. Jadi itu sebenarnya kunci kesuksesan. Buat apa kita kaya raya banyak uang? Ini sukses menurut pandangan yang lain. Tetapi hati kita bergejolak, berkecamuk gitu. Akhirnya akhirat tidak dapat, dunia galau terus kayak gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu sudut pandang kesuksesan yang mau didapatkan masing-masing orang. Tetapi di sini pasti kita pastikan bahwa orang yang memuliakan orang tua dan gurunya pasti mendapatkan kesuksesan, kemuliaan dunia dan di akhirat, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin bisa diberikan pesan-pesan Ibu kepada anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya di MTSN 1 Kota Malang. Oke, anak-anakku sekalian,
Allah telah menurunkan kemuliaan kepada orang tua kita, ya. Pastinya bukan tanpa sebab. Oleh karena itu, selagi kita mampu, selagi kita bisa dan selagi ada waktu, karena usia manusia tidak ada yang tahu, maka muliakanlah kedua orang tuamu, muliakanlah gurumu, dan jangan pernah lupa mendoakan serta meminta didoakan, dan jangan pernah lupa untuk memohon ridho dari kedua orang tua kita. Insya Allah anak-anak khususnya yang di MTSN ini insya Allah adalah anak-anak yang senantiasa mendapatkan ridho dari orang tuanya, karena dari sini mereka sudah sukses. Intinya orang tua sudah masukkan di MTSN tuh dengan persaingan yang seperti apa dan bagaimana, itu kan sangat sulit ya, artinya yang sudah di sini, ayo kita kejar semua prestasi, jangan lupa mendoakan orang tua, meminta doa dan ridho dari orang tua seperti itu. Dan anak-anak yang di luar sana, silahkan kalian jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua kalian, memohon ridho dari orang tua kalian juga, dan jangan pernah lupa bahwa guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu di podcast Mas Sarewa hari ini. Sama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan saya hari ini. Mungkin semoga kita bisa datang di podcast hari ini tetapi dengan topik yang berbeda. Amin. Terima kasih. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan podcast Mas Sarewa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.